Pada tahun 2008 ada sebuah kejutan survei tidak bisa mendeteksinya. Ahmad Heriawan dengan Deddy Yusuf yang merupakan calon yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera memenangkan perhelatan pada waktu itu. Pada tahun 2013 pilkada dimenangkan oleh Ahmad Heriawan dan Deddy Mizwar. Apakah hal demikian nanti akan terjadi pada pilkada tahun 2024? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokat Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sahabat-sahabatku, mari kita lanjutkan berbicara tentang pilkada. Masih berbicara tentang pilkada Jawa Barat. Mari kita flashback ke belakang tentang pilkada Jawa Barat ini, yaitu tepatnya pada pilkada Jawa Barat di tahun 2008, kemudian tahun 2013, kemudian tahun 2018. Nah, sahabat-sahabatku, pada tahun 2008 ada sebuah kejutan di mana hal ini tidak banyak diprediksi orang. Demikian pun survei tidak bisa mendeteksinya, yaitu ketika kemenangan Pilgub dan pemilihan calon wakil gubernur, di mana Ahmad Heriawan dengan Deddy Yusuf yang merupakan calon yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera memenangkan perhelatan pada waktu itu. Padahal waktu itu calonnya adalah sangat kuat, terkenal sebagai tokoh di Jawa Barat seperti Agung Gumelar dan Numan Abdul Hakim, kemudian ada Dani Setiawan, kemudian Iwan Ridwan Sulanjana. Ini merupakan tokoh-tokoh yang bukan tokoh sembarangan, tapi ternyata pada pilkada saat itu dimenangkan oleh Ahmad Heriawan dan Deddy Yusuf. Nah, sahabat-sahabatku, tentu kemenangan ini menjadi pertanyaan, mengapa bisa demikian, padahal pada hari -1 itu belum ada satu survei pun yang mengunggulkan Ahmad Heriawan dan Yusuf ini sebagai pemenang pilkada Jawa Barat. Kemudian sahabat-sahabatku, pada tahun 2013 pilkada dimenangkan oleh Ahmad Heriawan dan Deddy Mizwar. Ini juga merupakan kemenangan yang tidak diperkirakan orang. Survei waktu itu tidak mengunggulkan Ahmad Heriawan sebagai pemenangnya, karena saat itu ada calon yang kuat, yaitu Rieke Diah Pitaloka dan Teten Basduki. Nah, sahabatku, kemudian tahun 2018, walaupun PKS usungannya yaitu Derajat dan Ahmad Saihu tidak memenangkan dalam perhelatan pilkada, namun suaranya signifikan. Suaranya kedua di bawah Ridwan Kamil, UU Ruzanul Ulum, membawahi yaitu Deddy Mizwar dan Deddy Mulyadi, yang saat itu katanya elektabilitas Deddy Mulyadi itu 71%. Nah, sahabat-sahabatku, pertanyaannya, apakah hal demikian nanti akan terjadi pada pilkada tahun 2024, di mana calon yang diusung oleh PKS adalah Ahmad Saihu dan Ilham Habibie? Jawabannya tentu hal itu bisa terjadi. Bahkan kemungkinan besar hal itu bisa terjadi. Tapi sebelum dijawab apa alasan yang bisa menjadikan kemenangan bagi pasangan nomor 3 itu, saya baca dulu artikelnya yang saya ambil dari kompas.id. Apa faktor penentu kemenangan tidak terduga Ahmad Heriawan dan Yusuf? Ada berbagai jawaban mendasarinya. Namun salah satu fakta yang teridentifikasi di antara para pemilih pasangan calon gubernur lainnya, barisan pemilih Ahmad Heriawan, Deddy Yusuf paling solid dalam memberikan dukungan kepada pasangan calon yang diusung partainya itu. Saat pemilih Golkar, PDIP dan Demokrat masih terpecah-pecah dukungannya, mayoritas pemilih PKS 75% menjatuhkan pilihannya pada Ahmad Heriawan, Deddy Yusuf. Demikian sahabat-sahabatku, pada pilkada tahun 2008
ada 70% pemilih PKS yang solid mendukung Ahmad Heriawan dan Deddy Yusuf. Saat pilkada tahun 2013 berakhir, Ahmad Heriawan Deddy Mizwar masih unggul walau hanya mengumpulkan 32,4% dukungan. Proporsi kemenangan itu hanya terpaut sekitar 4% dari dukungan yang dikumpulkan di Kediah Pitaloka Teten Mas Duki. Di balik kemenangan tipis Ahmad Heriawan yang terbilang kurang spektakuler bagi seorang petahana gubernur, tidak terlepas adanya para pemilih loyal PKS dengan merujuk pada hasil survei pasca pencoblosan atau exit poll Litbang Kompas. Pada pilkada kali ini sedemikian solidnya dukungan para pemilih PKS menjadi kekuatan utama yang menentukan kemenangan pasangan Ahmad Heriawan Deddy Mizwar. Kemudian kita lanjutkan sahabat-sahabatku. Hasil exit poll Litbang Kompas pada pilkada Jawa Barat tahun 2018 menunjukkan tidak kurang dari 3/4 bagian pemilih PKS, 75% memilih Sudrajat Ahmad Saihu. Proporsi dukungan sebesar itu menjadi yang tertinggi di antara para pemilih partai-partai politik lainnya. Ini kan sahabat-sahabatku yang telah kita baca, yang saya ambil dari kompas.id. Nah, pertanyaannya sahabat-sahabatku, apa mungkin pada tahun 2008 kemudian 2013 itu bisa terjadi di pilkada tahun 2004? Jawabannya tentu sahabat-sahabatku bisa terjadi dan kemungkinan besar ini bakal terjadi. Mengingat yang pertama sahabat-sahabatku adalah Ketua Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian juga beliau adalah mantan Wakil Wali Kota Kota Madia Bekasi yang berhasil membangun wilayahnya. Kemudian sahabat-sahabat juga ini adalah pertandingan yang kedua atau kesempatan yang kedua bagi Ahmad Saihu untuk bertarung lagi di pilkada. Kemudian yang keempat sahabat-sahabatku, jangan lupa bahwa suara PKS di Provinsi Jawa Barat urutannya terbesar kedua setelah Gerindra. Kemudian ditopang juga, didukung juga oleh wakilnya yang merupakan anak Presiden B.J. Habibie yang sudah punya nama, sudah punya kemampuan dalam bidang teknologi yang diakui secara nasional dan internasional. Ini tentu merupakan dukungan, merupakan tambahan dukungan bagi pasangan ini. Dan pasangan ini sahabat-sahabatku sepertinya merupakan pasangan yang saling melengkapi. Sebagai pasangan Imtek dengan Imtak, tentu pasangan ini adalah merupakan pasangan yang saling melengkapi. Jadi kalau ada pertanyaan apakah peristiwa tahun 2008 pilkada 2013, tentu jawabannya mungkin dan kemungkinan besar bakal terjadi lagi. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.